Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita ada di podcast Hai Jumat untuk kesempatan hari ini ya, di suasana yang cerah, enak, seger gitu, karena kemarin Jombang baru saja diguyur hujan. Bagaimana di Malang? Alhamdulillah, Malang juga kebetulan dari kemarin saya di Jombang ya. Oh gitu. Jadi, ya. Oh, Mas lagi di Jombang ya? Betul Mas banget Andi sih. ya. Jadi ya sama-sama mengalami hujan juga sih. Meskipun sama-sama dihujani. Sama-sama dihujani. Nah ini saya hari ini kedatangan tamu Mas Andi Okta. Mas Andi Okta ini adalah ketua. Aduh, ketua. Ya, saya contohkan dulu kayaknya ya. Ketua Muslim Design Community atau MDC. Girang sendiri. Nah, mungkin di awal dijelasin dulu kali ya, MDC ini komunitas apa sih gitu? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu jawab ya, karena ditanya. Jadi, bukan ngebantu, harus ngejawab. Iya, kewajiban. Kewajiban. Iya, jadi MDC ini sebenarnya kepanjangannya itu singkatan dari Muslim Designer. Designer. Iya, karena pelakunya designer. Muslim Designer Community. Ya, komunitas desainer. Kalau di bahasa Indonesia kan komunitas desainer Muslim. Gitu kan. Sebenarnya kita itu chapter, jadi komunitas bagian gitu, bagian dari komunitas gitu. Oh gitu. Karena cabang-cabang gitu di setiap kota itu ada gitu. Ya enggak di semua kota sih, cuman hampir di beberapa kota besar-besar itu sudah ada Muslim Designer Community juga gitu. Kalau Jawa Timur? Jawa Timur, Surabaya Jombang. Ada, Lamongan ada, Jombang ada, Purwokerto itu Jawa Timur bukan ya? Purwokerto Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya. Yang Jawa Timur itu mana lagi ya? Ya beberapa lah. Kalau Mas Andi Jombang, ketua MDC Jombang. Ya, kebetulan saya penanggung jawab untuk di chapter Jombang istilahnya begitu. Gitu. Begitulah kurang lebih. Yang didesain apa? Nah, sesuai dengan namanya ya, karena pencetus awal dari Muslim Designer Community itu juga dari Solo kebetulan dari Solo. Pertama kali 2013 itu Muslim Designer Community lahir di Solo, diprakarsai oleh beberapa, kalau saya bilang bapak-bapak gitu, bapak-bapak karena memang sudah berumur gitu. Foundernya itu sudah berumur di Solo kebetulan, dan yang didesain itu nasihat-nasihat atau apa ya istilahnya, pesan-pesan kebaikan gitu buat masyarakat umum gitu. Karena biasanya kan kalau kita lihat secara umum nasihat-nasihat itu bisa dijumpai di ceramah, di apalagi ya, di dakwah, di khutbah Jumat kan gitu, atau di kajian ba'da subuh ya biasanya. Nah, ini teman-teman founder dari MDC ini itu punya visi buat gimana caranya supaya nasihat-nasihat atau pesan-pesan dakwah itu kita bungkus di media visual gitu, di poster, di banner, di yang media-media seperti itulah kurang lebih, supaya nanti pesannya bisa tersampaikan lebih luas lagi ke masyarakat gitu. Kurang lebih begitu. Ini yang saya tangkap ini kan Muslim Designer Community ya. Nah, ini memang khusus untuk yang beragama Islam atau memang pesannya itu yang memang Islami gitu. Nah, sebenarnya kalau aturan khususnya itu tidak ada yang membahas harus Muslim atau gimana. Soalnya pertanyaan serupa itu pernah saya jumpai juga. Berarti ya, karena judulnya begitu kan. Iya sih. Cuman kita lebih menitik beratkan ke pesannya aja, ke kontennya. Konten-konten yang kita buat, konten-konten yang kita share itu memang konten-konten dakwah Islam gitu lah, kurang lebih seperti itu. Dan otomatis yang masuk otomatis pegiatnya, pelakunya juga teman-teman dari remaja-remaja Muslim atau desainer-desainer yang Muslim gitu lah, yang punya hobi desain, tapi kita arahkan ke nasihat-nasihat kontennya supaya konten dakwah, konten Muslim gitu lah, konten Islam. Tapi ini kan isinya nanti nggak melulu harus kemudian hadis atau enggak. Ini. Benar sekali. Jadi emang kita menyadari bahwa sekarang kan medsos itu juga dipakai oleh remaja
mulai dari kalau sekarang anak-anak kecil aja udah punya akun Instagram kan istilahnya kayak gitu. Jadi emang konten kita lebih kita sesuaikan lagi gitu. Jadi yang bisa dicerna oleh orang-orang mulai dari anak-anak sampai dewasa itu bisa gitu. Mulai dari anak-anak sampai dewasa. Nah, itu mungkin yang pemilihannya agak susah ya. Pasti iya. idenya itu kan harus banget. mikirnya agak susah ya. Jadi difahami dari anak, atau mungkin segmennya ada gitu untuk segmen anak-anak nanti bikin begini, yang dewasa atau yang lebih tua lagi dibikin beda gitu. Kalau untuk segmen tersendiri gitu sebenarnya kita belum ada arah ke sana sih. Cuman kalau yang saya bisa sampaikan sampai saat ini itu lebih ke desainernya. Jadi memang ada kan dari komunitas ini kan ada beberapa orang tuh masing backgroundnya juga macam-macam. Ada berapa sih? Waduh, kalau secara struktural itu yang masuk di komunitas desainer muslim itu yang cowok itu mungkin ada 60-an, yang cewek mungkin ada 30-an atau 40-an gitu. Secara struktural, secara yang ada di grup gitu. Cuman ya begitulah. Ya itu tadi lebih ke membernya masing-masing. Jadi kalau ada itu temen yang salah satu member MDC juga itu yang dari backgroundnya itu dari anak doodle art gitu, yang gambar abstrak gambar gitu. di tembok gitu. Betul, ya. Betul, ada yang dari graffiti juga gitu. Ya itu berarti dia nanti desainnya pun nggak jauh-jauh dari itu gitu. Cuman desainnya nanti diarahkan ke konten dakwah Islam gitu. Tapi tapi istilahnya juga tipe-tipenya tipe graffiti, tipe doodle, tipe pakai doodle gitu. Sejenis gitu. Ada yang kufi gitu, ada yang kaligrafi gitu. Jadi memang macam-macam. Itu kalau yang doodle itu dipakai untuk backgroundnya atau gimana? Ada, pokoknya nuansa gitu. Nuansa desainnya itu didesain ada nggak nanti dikasih ini apa contoh gitu yang karena macam-macam ya desainnya macam-macam ya. Macam-macam ada yang kalau backgroundnya dari situ, ada yang ke situ gitu, ada yang dari grafiti itu tadi. Ada juga yang komik, ada teman-teman itu yang join di kita itu ada yang backgroundnya komikus gitu ya. Akhirnya dia desainnya juga di istilahnya ala-ala komik gitu. Komik gitu juga ada, anime gitu juga ada, macam-macam sebenarnya. Kalau Mas Andi sendiri? Kalau saya acak ya, bisa apa aja. Ya yang inilah ya desain pada umumnya lah, desain di konten MDC pada umumnya itu sejenis itulah. Cuman kalau yang teman-teman yang segmented itu juga ada yang komik, yang nuansanya anime, nuansa kaligrafi, nuansa graffiti juga ada gitu di tempat kita. Kalau sekarang yang paling banyak disuka itu yang desain yang kayak gimana gitu? Kalau sekarang itu lebih ke arah yang minimalis gitu. Iya, sebenarnya macam-macam sih. Ada yang minimalis, lebih suka ke minimalis kalau sekarang ya, cuman background kadang itu yang paling simple itu kita foto tangan pegang bunga, terus nanti dikasih pesan dakwah gitu. Harumnya misalnya apa gitu. Sejenis itu yang paling mudah itu seperti itu, kira-kira ada foto kita kasih caption gitu aja. Gitu aja ya. Ini lebih simpel ya. Lebih simpel gitu. Itu yang paling mudah. Ada juga yang teman-teman yang emang bikin animasi detail gitu, gambar fisik orang gitu. Sejenis gitu juga ada gitu. Nah itu kan tingkat kesulitan ini macam-macam ya, kayak yang cuman pegang itu aja, pegang bunga tadi kan lebih simpel. Kemudian ada yang sampai desain yang rumit-rumit itu. Betul. Ini kan otomatis nanti berhubungan juga dengan ada duitnya kan ya Bu gitu ya. Iya kan? Kalau ada yang pesen, ada yang pesen dengan tingkat kesulitan tertentu, nah itu kan lebih mahal ya. Nah ini dia. Ngomongin duit, ngomongin duit, dari sini ada duitnya nggak? Nah ini yang perlu, ini yang banyak ditanya. Iya, ada beberapa yang tanya juga sih sebenarnya. Sebenarnya komunitas ini profitable atau enggak sih? Gitu. Jadi emang kita ini kebetulan komunitas yang non profit gitu. Komunitas non profit. Jadi, tapi kalau memang nanti berikutnya ada nah itu mungkin nanti itu kalau misalkan ada yang pesan ke kita gitu, Mas tolong bikinkan kita desain dakwah buat gini-gini dengan rincian tertentu gitu, mungkin nanti kita akan kembalikan ke teman-teman yang mau handle gitu. Ini ada yang gitu. Mau pesan gitu. Jadi dipasrahkan. Nah, terus kehidupan komunitas ini kan mesti harus berjalan. Dan terima kasih pertanyaannya. Itu sebenarnya dari awal sudah kita pikirkan gitu. Jadi kita bikin event pun itu kan juga butuh dana gitu kan istilahnya, buat cetak poster, buat bikin pin, bikin stiker dan lain sebagainya gitu. Kita juga butuh dana. Nah itu sejauh ini itu
dulu sempat ada iuran anggota, cuman itu memang bukan pemasukan utama gitu. Pemasukan utama kita lebih ke waktu kita bikin poster itu ada beberapa masyarakat itu yang Mas ini dijual gitu, Mas ini dijual gitu. Sebenarnya awalnya dulu kita nggak ngejual, oh enggak Mas, enggak Pak, ini cuman kita pamerkan aja gitu. Cuman saya berkaca dari teman-teman MDC di Surabaya, di cabang Surabaya itu juga ada yang seperti itu juga, ada orang yang nawar gitu. Kalau misalkan saya beli gimana, boleh apa enggak? Iya, gitu. Ada ya? Ada juga gitu. Misalkan pesennya mungkin nyambung buat orangnya gitu. Terus akhirnya ini saya beli deh gitu. Jadi akhirnya waktu itu kita memutuskan ya udah enggak apa-apa kita kalau ada orang yang mau ngambil posternya monggo, cuman ya kita hargai istilahnya seharga ongkos cetak posternya gitu aja lah. Segitu aja kalau untuk yang poster. Selain itu kita juga punya merchandise yang kita jual juga kok, pin, stiker, kaos, kita juga jual seperti itu. Jadi ya kurang lebih pemasukan komunitas itu dari situ juga lah. Jadi sebenarnya teman-teman di MDC ini kan lebih ke hobi ya. Bener banget. Menyalurkan hobi. Sebenarnya idenya sih yang bisa desain itu kan sebenarnya banyak orang yang bisa desain kan sebenarnya. Bukan hanya komunitas MDC aja, sebenarnya kan banyak orang yang secara umum pinter desain gitu, bahkan lebih dari kita gitu istilahnya. Cuman di kita ini kita arahinnya supaya hobi desain itu bukan cuman sekedar desain umum doang, tapi bisa desain yang menghasilkan pahala gitu loh, berpahala buat kita. Makanya gitu. Ada ini. Ya, betul sekali. Gitu. Wah, keren. Nah, terima kasih. Anak-anak muda dengan motivasi yang tanpa embel-embel di belakang gitu materi ya Bu ya. Ya kita juga inilah pengen lebih kadang itu terbersit juga ini kok, komunitas ini kok kayak nggak ada, maksudnya nggak profitable gitu. Kita sempat mikir juga, tapi kita kembalikan lagi kalau kita meeting gitu, kita kembalikan lagi gitu. Kita kembalikan ke visi awal gitu. Gimana kita kan visinya gimana caranya menyampaikan kebaikan ini ke umat gitu. Ya yang kita harapkan bukan materi gitu istilahnya gitulah. Ya. Tapi kenapa enggak kalau memang bisa istilahnya gitu ya. Ada peluang untuk karena ide itu sebenarnya mahal ya. Ibu ya. Ide itu kan sebenarnya mahal. Ide desain ini kan kalau memang tidak ada istilahnya passion di situ, kayak saya suruh bikin mungkin nggak bisa gitu kan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini di belakang nih ada figura ini juga bagian dari desain gitu kan. Gitu. Jadi bikinnya pun perlu mikir juga gitu istilahnya. Emang mikir ya Bu dulu bikin. Ya jadi ya seperti itulah. Iya. Kalau ide dan kebetulan idenya banyak gitu bisa dituangin kemana aja. Kalau ide itu karena biasanya beride satu hari berapa kali harus patokan gitu. Sebenarnya namanya ide itu kan nggak selalu serta-merta muncul bisa atau paling nggak ditarget gitu. Nah itu dia, itu kembali ke desainernya masing-masing kalau itu ya. Cuman kalau saya pribadi itu saya pernah dulu nyoba buat ngisi konten di Instagramnya Muslim Designer Community Chapter Jombang ini kan, saya coba istiqomahin sehari posting satu lah dari saya sendiri gitu kan. Paling nggak satu gitu lah ada postingan gitu. Ternyata memang kalau dipaksa itu sebenarnya memang bisa sih gitu. Jadi kalau sore gitu kan mikir gitu mau desain apa ya hari ini, terus akhirnya waktu dengerin ceramah atau apa gitu akhirnya oh iya desain ini aja nih, divisualin bisa nih, dikasih caption gini, dikasih gambar gini bisa nih gitu. Akhirnya bisa. Cuman ada beberapa momen-momen tertentu yang karena kesibukan atau karena aktivitas dunia lainnya akhirnya aduh hari ini belum nemu ide gitu. Akhirnya ya lewat gitu sehari, atau mungkin ide akhirnya ya wis hari ini skip dulu gitu. Ada saat-saat buntu lah istilahnya. Aduh mau desain apa gitu, belum ketemu. Tapi pernah nggak buntu terus gitu atau lama gitu? Masya Allah, itu yang menjadi ketakutan setiap desainer. Biasanya kalau anak muda itu kalau pas lagi galau atau pas lagi putusin malah banyak ide ya. Begitu ya. Berarti harus putus tiap hari gitu ya. Buat ada desain, buat ada ide. Iya, emang gitu.
ya atau enggak juga gitu. Ide enggak kan ya? bisa dari mana aja ya. Bener banget gitu. Kadang ngobrol sama temen gitu kan, ngobrolin siroh misalkan. Wih, ngobrolinnya berat banget ya, ngobrolin siroh ya. Enggak sih, yang ngobrol biasa aja terus keceletuk ada kalau gitu ya nggak boleh gitu, harusnya gini. Bisa nih buat desain gitu. Kadang kalau saya pribadi ide-ide itu muncul dari hal sederhana itu. Akhirnya tinggal kemauan si desainer aja buat ya wis ayo ngedesain nih, buat akhirnya nanti diposting gitu aja. Sebenarnya nggak lebih dari itu. Desain nasihat itu pun sebenarnya nasihat buat diri desainer itu sendiri, buat diri pribadi sendiri lah. Cuman kita waduh ini ya itu kan banyak sih. Iya kan. Saya bukain Instagramnya deh kalau gitu ya. Instagramnya MDC Jombang. Nah ini dia. Ini postingan terakhir di MDC Jombang sekarang tanggal 11 Oktober. Sebenarnya ini saya kolaborasi, kebetulan yang bikin ilustrasinya saya, yang bikin captionnya ini salah satu member MDC juga gitu. Jadi istilahnya collab gitu lah. Ada 2 orang. Biasanya kan satu desain itu 1 orang yang bikin gitu. Cuman kalau ini saya coba buat collab gitu. Ini captionnya gini. Selain lautan, di dunia ini ada banyak hal yang menenggelamkan. Pujian, kekayaan, kepandaian, kecantikan, jabatan, juga masa lalu. Waduh. Masa lalu. Bikin ini. Masa lalu. Nah, ini kebetulan istilahnya idenya itu dari temen yang pegiat literasi juga sih, yang pintar nulis gitu. Jadi emang aku nyumbang caption aja ya gitu. Ya wes, boleh deh, saya yang bikin ilustrasinya gitu. Akhirnya saya bikin ilustrasinya pakai lautan gitu, pakai ala-ala lautan, terus ada yang tenggelam sejenis gitulah. Saya ilustrasikan seperti itu. Tapi dengan caption yang dibuat oleh teman yang lain gitu lah, istilahnya gitu. Yang susah itu memunculkan ide atau bikin ilustrasi tadi itu ya. Luar biasa. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya yang susah itu dua-duanya. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya yang paling susah itu niatnya. Kalau saya bilang bener. Kalau misalkan, jadi ini berlaku di diri saya sih sebenarnya. Kalau udah niat, kalau dari awal udah niatnya udah, ayolah desainlah hari ini gitu. Udah niat, itu ide sesulit apapun, ilustrasi sesulit apapun itu dikerjainnya oke-oke aja. Saya pernah bikin ilustrasi itu 3 hari kayaknya. 3 hari nyambung terus gitu bikin ilustrasi. Tapi ya karena emang udah 3 hari itu udah lama atau cepet? Menurut saya lama sih kalau menurut saya. Biasanya kalau saya bikin ilustrasi itu ya paling berapa jam gitu doang. Paling cepet mah itu tadi ada. Berarti nggak niat ya, nggak ada niat ya. Itu saking panjangnya ilustrasi ya, maksudnya saking banyaknya detail yang harus diilustrasikan gitulah istilahnya. Itu saya bikinnya 3 hari, meskipun tidak 3 hari full 24 jam juga sih. Iya, mungkin sambil kerja ya. Istilahnya gitulah. Cuman itu saya jeda, belum selesai besoknya lagi saya kerjain, belum selesai lagi besoknya lagi saya kerjain, 3 hari akhirnya baru rampung. Tapi emang karena udah niat, udah pengen bikin konten soal ini nih gitu. Akhirnya ya jadi aja sih waktu itu. Kurang lebih begitu. Kok bisa bikin kalimat yang bikin kesindir? Nah itu dia. Itu biasanya berawal dari apa istilahnya, buat nyindir diri sendiri gitu. Biasanya gitu. Berarti dia pinter nyindir sebenarnya. Diam-diam pinter nyindir. Cuman nggak diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Karena diungkapkan dengan. Iya, diungkapkannya lewat media gitu ya. Ya gitulah. Ada gitu. Soalnya biasanya kalau kena banget ya. Nanti mungkin bisa dikasih apa beberapa ya Bu ya. Beberapa contoh dari teman-teman MD. Bener, insyaallah. Sebenarnya itu bukan sindiran buat kita sendiri juga. Gitu sih. Salah satu introspeksi bener gitu ya. Banget, muhasabah ya istilahnya. Kayak yang ini misalkan yang postingan kedua dari atas itu. Kan sekarang lagi pandemi gitu kan. Jadi ada teman kemarin yang bikin desain itu gambar masker gitu, bukan ilustrasi sini, foto masker, terus tulisannya jaga diri, jangan lupa ngaji gitu. Kebetulan kita postingnya ini kalau tidak salah hari Kamis gitu, kan lumayan hari Kamis malam Jumat ya, saatnya menghatamkan Al-Kahfi, Yasin dan sebagainya gitu. Jadi pesan juga buat kita juga gitu. Gitulah, jangan lupa ngaji, intinya gitu. Ada nggak sih aturan-aturan tertentu gitu ya kalau mau bikin desain kayak gini?
meme atau pamflet ya. Nggih. Ada nggak aturan-aturan atau memang ya apa aja lah, oke gitu. Nggih, kalau secara apa ya, secara struktural, bukan secara struktural, secara formal, secara formil di MDC ada aturannya apa di MDC? Di MDC-nya, di MDC iya, memang berlaku di pusat maupun di cabang, di gitu. chapter masing-masing juga. Sebenarnya kita ngikut dari sana aja sih. Gitu ya. Sebenarnya ada panduan gitu Ada panduan. Panduannya ya secara umum ya tidak boleh sara seperti itulah, tidak boleh sara, tidak boleh yang menyindir ataupun menyinggung pihak lain, pihak tertentu seperti itu. Sebenarnya ada panduan-panduan do and don'ts ya istilahnya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh itu ada. Termasuk ini juga kalau di kami itu ada soal taswir, hukum taswir gitu kan, itu jadi menggambar itu kan juga ada fikihnya sebenarnya. Jadi itu juga menggambar itu ada fikihnya. Ya kalau sejauh yang saya pahami menggambar itu sebenarnya ada fikihnya gitu. Jadi ada beberapa fatwa itu yang tidak boleh menggambar makhluk bernyawa, seperti itu, atau gitu. Menggambar manusia secara utuh itu kan ada beberapa yang tidak memperbolehkan gitu. Jadi memang itu juga menghindari itu. Jadi beberapa teman-teman itu kalau misalkan pengen bikin ilustrasi yang berkenaan soal makhluk hidup itu misalnya itu tidak miripkan dengan bentuk aslinya gitu. Misalkan bikin gambar burung gitu, entah leher burungnya dipotong atau matanya cuman dibuat bulat gitu atau cuman nunjukin apa ininya aja. Ya, atau bagian kepalanya aja misalkan aja. Kalau memang harus ada ilustrasi makhluk bernyawanya gitu. Karena memang ada panduannya gitu istilahnya lah. Dan itu juga saya pikir sih setiap ilustrator atau setiap desainer harusnya mengerti lah soal itu gitu supaya terarah gitu. Betul. Istilahnya gitu. Supaya jadi terarah dan tidak menimbulkan kehebohan. Tapi secara umum sih desain secara umum sih ya fine aja. Cuman secara panduan itu tadi ada gitu, tidak berbau sara dan sebagainya itu tadi ada sebenarnya. Kalau di komedi juga ada. Bisa ya. Beberapa yang saya tahu itu ini di komik, lebih ke komik. Oh, itu agak-agak komedi ya. Gitu. Itu bisa dikomedikan itu. Iya. Desain dakwah tapi kan kalau komik kan biasanya ada dialog gitu kan, dialog satu apa istilahnya tokoh gitu. Biasanya dari dialog antar tokohnya itu yang bisa dijadikan istilahnya komedi gitu. Komedi tapi tetap esensi dakwahnya juga ada gitu istilahnya gitulah. Biasanya teman-teman gitu. Cuman kalau secara umum nasihat secara umum aja lah. Jangan lupa ngaji, hubungan sama orang tua ya sejenis-jenis gitulah. Biasanya yang lebih banyak disuka itu yang singkat-singkat aja atau mungkin agak panjang gitu captionnya. Nah, biasanya lebih singkat lebih disukai biasanya. Lebih singkat lebih disukai. Lebih singkat biasanya. Kayak iklan sebenarnya ya Bu ya. Iklan itu ini marketing lebih singkat lebih efektif. Benar. Tapi panjang pun bisa jadi efektif juga. Ya tergantung usernya yang baca. Ada orang yang suka konten yang detail yang panjang itu juga ada. Tapi secara umum orang itu lebih suka lihat gambar ya sekilas gitu aja kan. Kalau misalkan pesan dakwah itu bisa diringkas secara sesingkat mungkin biar bisa dibaca orang gitu kan. Ya itu kenapa tidak istilahnya kan gitu. Iya. Nah, sebagai ketuanya ya. Waduh. Katanya MDC. Ada nggak pengen prospek ke depan di MDC mau dibikin seperti apa gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Berat banget ya. Prospek pastilah setiap penanggung jawab itu punya tanggung jawab buat gimana caranya supaya komunitas ini biar bisa tetap berkembang ke depannya gitu. Ya pastinya ada beberapa strategi juga kita lakukan, pelatihan kan kita juga bukan cuman desain terus di-share gitu doang. Beberapa kegiatan kita itu juga kegiatan sosial gitu. Misalkan ada kita itu ada CEO, C-nya itu ini kita pelatihan coaching gitu. Kita juga bikin pelatihan buat teman-teman atau orang-orang desainer yang pengen baru gabung gitu. Gimana sih caranya pengen gabung, pengen bisa desain? Itu biasanya pelatihannya apa sih?
pelatihan desain grafis secara umum Desain lah. grafis. Pelatihan desain grafis basic lah biasanya kita gitu. Iya. Baik itu untuk member MDC ataupun untuk pihak luar biasanya. Kita juga ada event itu. Bisa pihak luar yang ikut? Bisa. Terakhir kemarin itu kita diminta sama STIE Dewantara Jombang sini buat istilahnya ngasih coaching buat teman-teman rohisnya. Rohis itu apa ya? Istilahnya kayak SIE keagamaannya gitu lah. Iya. BEM tapi SIE keagamaannya gitu lah di STIE Dewantara. Itu kita buat ngasih konten, caranya bikin konten dakwah gitu istilahnya ke teman-teman di rohisnya STIE Dewantara itu. Istilahnya gitu. Iya, ada coaching, ada pameran. Kita juga sering bikin pameran, bukan sering juga, beberapa kali bikin pameran gitu di Kebon Ratu, di Car Free Day waktu sebelum ada pandemi itu sih. Atau kalau pas ada event itu kita biasanya bikin pameran juga di sana gitu. Sejenis itulah. Termasuk juga biasanya kalau bikin ide itu memanfaatkan momentum juga kan? Betul banget. Yang paling ketara itu terakhir kemarin Februari itu bulan Valentine ya, ada momen Valentine kan kalau di kita gitu. Jadi kita momen-momen tertentu itu juga kita jadikan momen buat ini kita harus bikin ini deh. Tentang Valentine ya. Tentang biasa anak muda kan kena ya kalau ini ya. Nah ya pasti itu ya. Nggak jauh-jauh dari Valentine itu. Iya dari remaja, dari pacaran, dari sejenis gitulah. Ya nasihat-nasihat buat. Salah satu contoh halalin aja daripada pacarin gitu lah, atau lebih baik gitu. Akad daripada coklat gitu lah. Gitu ya. Sindiran seperti itu. Iya. Jadi kalau bisa nikah kenapa harus pacaran misalkan gitu, sejenis itulah. Konten-konten yang ringan tapi kita bungkus itu biar bisa masuk ke teman-teman remaja gitulah istilahnya. Kalau yang kemarin itu lagi demo banyak nggak ada. Waduh, alhamdulillah kalau untuk demo kita belum ke sana, belum sampai sana sih. Cuman enggak lah, kita juga menghindari beberapa tempat berbau politik enggak? Kita lebih menghindari ke sana. Enggak menghindari ya. Iya, kita lebih yang adem-adem aja lah, mending ngasih nasihat buat adik-adik remaja, buat kalaupun toh pun ada kritik yang disampaikan ke pemerintah pun pasti kritik yang membangun seperti itulah. Tapi sejauh ini kita belum pernah nyoba sih kalau ke sana. Lebih ke yang ringan-ringan aja deh gitu. Tapi kemarin itu yang berangkat demo itu mereka sudah bikin pamflet gitu-gitu. Nah, itu juga bagian dari desain. Betul, iya. Iya, bener. Jadi sambil demo sambil bawa gitu. Wah, kok sudah kepikiran bikin gitu ya, cepet. Memang ide bisa jadi cepet ya, bisa jadi cepet. Kalau kepepet mungkin bisa jadi cepet. Tergantung niat tadi itu ya. Tergantung niat. Kalau udah niat mah apa aja pasti jadi gitu lah. Nah, Mas Andi ada pesan nggak ini untuk para desainer pemula ya? Oh, desainer pemula. Saya juga pemula itu kan ya istilahnya. Pemula udah jadi ketua. Desainer pemula yang ingin juga ikut berkutat dengan gitu ya. Dakwah ya. Karena ini keren ya anak-anak muda yang berdakwah dengan cara mereka gitu ya, dengan cara mereka dan ini bisa jadi akan efektif daripada saya nggak mau membandingkan ya, tapi biasanya sih kalau untuk sama-sama anak muda ini kan biasanya lebih masuk gitu, apalagi melalui meme gitu. Untuk pesan kalau untuk desainer ya, untuk para desainer dimanapun berada, dimanapun berada. Sebenarnya teman-teman itu punya hobi yang keren ya, seperti yang jenengan sampaikan tadi. Sebenarnya keren, bisa mendesain sebuah gambar untuk enak dinikmati, untuk enak dilihat, itu kan sebenarnya sebuah bakat yang luar biasa gitu. Nah, cuman apabila hobi itu bisa kita jadikan ladang pahala, itu kan akan lebih luar biasa lagi gitu. Jadi harapannya ya terus tetap berkarya gitu. Apapun belum tentu juga desainer itu baik juga gitu. Bisa jadi yang membuat desain itu tidak lebih baik dari yang dari masyarakat umum yang dikasih nasihat gitu kan istilahnya gitu. Kalau ngerasa aku bisa nih kayak begini, nah itu aku bisa yang bisa bikin desain ini sebenarnya bisa. Nah itu tinggal dikembangin aja. Jangan kalau misalkan perlu bantuan untuk
itu pakai aplikasi apa sih bikinnya gitu. Itu bisa kontak kita nanti kita sampaikan, kita di grup nanti kita biasanya ada diskusi juga. Bisa pakai media apapun bisa. Sekarang ada aplikasi di HP pun sekarang kan banyak gitu. Ada Canva, Pixabay, apa gitulah banyak gitu. Pakai tablet bisa, pakai PC bisa, banyak. Ada yang pakai kaligrafi pun bisa ya. Jadi sebenarnya banyak cara gitu untuk desain. Iya. Ya bisa ya nanti komunikasi sama teman-teman dari bisa MDC ya. Monggo. Sangat bisa sekali. ini anu aja sih, tambahan di luar sih. Iya. Bahkan kemarin itu saya tuh di kontak di grup sih, masuk di grup gitu dia masnya satu mas masih mahasiswa di IAIT kalau enggak salah, IAIT Kediri. Institut Agama gitulah di Kediri. Dia ambil jurusan dakwah juga gitu di sana. Itu dia meneliti soal MDC Jombang gitu. Jadi dia bikin skripsinya itu soal peran MDC Jombang dalam sarana penyebaran dakwah. Kenapa gitu katanya? Ya, enggak tahu juga. Saya juga di kontak itu juga tiba-tiba Mas saya ada plan mau bikin skripsi penelitian soal ini mau minta bantuannya bisa gitu. Iya sangat monggo sekali gitu. Akhirnya ya untuk ya kan ada di skripsinya mungkin ada. Kalau Kediri ada nggak? Di Kediri ada. Ada juga. Ya. Tapi dia ke MDC Jombang ya? Ya mungkin di sana agak vakum atau mungkin gimana saya juga tidak paham sih kalau. Cuman beberapa kali memang sempat ketemu juga sama Kediri. Cuman akhir-akhir ini jarang. Ya, ininya beliaunya akhirnya neliti di Jombang gitu karena mungkin dinilai Jombang grupnya lebih banyak, kesannya lebih mudah gitu atau gimana gitu, mungkin gitu. Iya lebih berjalan ya. Jadi saya juga kaget kemarin, ada yang neliti ternyata. Saya juga kaget sampai kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Semoga bisa jadi sama-sama bisa jadi kebaikan juga. Amin. Insyaallah. Oke Mas Andi, terima kasih sudah datang hari ini. Terima kasih juga untuk sudah ikuti podcast kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin insyaallah. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Masyaallah, ini di belakang. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Insyaallah. Oke. Terima kasih Mas Andi dan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.